Berdasarkan hasil hitung cepat versi lembaga survei di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sandiaga Uno unggul dari pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Indonesia LSI, pasangan Anies Sandi unggul dengan 55,41%. Sementara pasangan Ahok Jarot hanya mendapatkan 44,59%. Sedangkan hasil hitung cepat lembaga survei Saiful Muzani Research and Consulting SMRC menyebutkan pasangan Anies Sandi unggul dengan 58,06% suara. Sedangkan pasangan Ahok Jarot dengan 41,94%. Lembaga survei Polmark juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama, di mana pasangan Anies Sandi unggul dengan 57,53% dan pasangan Ahok Jarot dengan 42,47%. Bahkan hasil hitung cepat yang digelar media survei nasional dengan data 100% menyebut pasangan Anies Sandi unggul dengan 58,01%, sedangkan pasangan Ahok Jarot hanya 41,99%. Menanggapi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Anies Sandi yang menggelar jumpa pers bersama partai politik pendukungnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukungnya yang telah memberinya kepercayaan memimpin Jakarta. Hasil akhir masih kita tunggu. Ini sebuah fase yang menemui ujungnya. Bagi kami, perjalanan masih panjang. Ikhtiar yang kita lakukan bukan sekedar untuk pemenangan di dalam pilkada. Ikhtiar kita yang sesungguhnya adalah mengembalikan dan menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Ini adalah satu perjalanan menuju ikhtiar tadi. Karena itu komitmen kita adalah kita akan terus konsisten memfokuskan pada keadilan sosial. Dan itu artinya kita membereskan masalah-masalah yang sekarang sedang berada di menimpa Jakarta, ketimpangan dan lain-lain. Dan komitmen kita, Jakarta adalah kota yang paling bineka di Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kebinekaan di Jakarta. Dan kita berkomitmen bukan hanya menjaga kebinekaan, tapi memperjuangkan persatuan di Jakarta. Kita ingin merayakan kebinekaan dan merayakan persatuan pada saat yang bersamaan. Jadi kita akan terus bersahabat, kita akan terus berteman. Pak Basuki, Pak Jarod adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang sudah mengabdi, dan kita akan terus bekerja sama meneruskan pengabdian bagi Indonesia bersama-sama. Kita akan terus kerjakan, karena ini bukan ujung sebuah pengabdian. Kita masih panjang perjalanannya, dan insya Allah kita akan kerjasama terus dengan semua. Sementara di tempat terpisah, pasangan Ahok Jarot juga memberikan keterangan pers bersama tokoh-tokoh partai politik pendukungnya. Dalam keterangannya, Ahok Jarot mengucapkan selamat kepada Anies Sandi dan menyatakan siap membantu Anies Sandi mempersiapkan diri memimpin Jakarta. Ahok juga meminta kepada para pendukungnya untuk legowo dengan hasil Pilkada DKI. Percayalah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ngambil. Jadi tidak ada seorang pun bisa menjabat tanpa seizin Tuhan. Ya, jadi semua nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, saya pernah mengalami Pilgub tahun 2007 juga kalah. Makanya saya sampaikan waktu itu kepada pendukung saya, jangan sedih, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Karena kekuasaan itu dari Tuhan. Aku jadi gubernur DKI kan lebih lumayan gitu ya. Nah, yang penting saya kira ini sangat baik. Kami akan bekerja dengan cepat untuk 6 bulan. Kami akan terus bekerja, kami akan fokus mengerjakan PR tadi. Dan kami terbuka untuk Pak Anies dan Pak Sandi untuk minta data apa saja dari open government. Kita ini bukan kayak presiden, saya kira nggak ada, bukan transisi atau apa. Ini bukan presiden, ini pilkada, karena PNS itu ada aturannya. PNS itu nggak bisa langsung masuk diganti, apalagi ada peraturan setelah dilantik 6 sampai 8 bulan baru bisa diganti. Jadi kita harapkan program-program kita akan kerjakan dengan cepat sehingga beban Pak Anies dan Pak Sandi bisa lebih ringan, dan juga banyak proyek-proyek bisa diresmikan. Nah, saya kira itu. Terima kasih semua pihak. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi dan seluruh tim ses pendukung. Kita semua sama, kita ingin Jakarta baik, karena Jakarta rumah kita bersama. Terima kasih semua. Sudah. 8.
Ya, pemirsa, itu tadi ya, kita sebenarnya sudah waktunya memang mengucapkan selamat kepada semuanya ini, karena ini memang kemenangan kita semua ya. Sebelumnya banyak dikhawatirkan akan terjadi perpecahan begitu, tapi hari ini kita buktikan semua warga Jakarta sudah menggunakan hak pilihnya secara tertib, damai begitu, dan kemudian masing-masing pihak yang bertarung juga sudah menunjukkan ya kesiapan menang siap kalah. Tadi Pak Ahok sudah pidato dengan kalem begitu ya. Tentunya diharapkan ini menyejukkan suasana yang sebelumnya panas begitu. Kita akan membahas siap menang dan siap kalah ini ya bersama narasumber yang hadir di studio. Ini ada Pak Refrizal, tim ses Anies Sandi. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya. Bang Ruhut, selamat malam Bang Ruhut. Oh, ada Bang Ruhut ya. Aduh, apa kabar Bang Ruhut? Mantap Rahmat. Masih semangat, bagus. Kecantikan. Tidak berubah ya, yang pasti. Hasil pilkada tidak merubah Bang Ruhut ini pastinya. Selamat datang. Tetap semangat. Kemudian ada Pak Sodik Mujahid, tim ses Anies Sandi. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ada juga Mbak Nevi Ervina nih, tim ses Ahok Jarot. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tunggu ke Bang Ruhut aja dulu nih, Bang Ruhut. Bagaimana nih Bang Ruhut? Kan sebelumnya Bang Ruhut khawatir, wah nanti bisa jadi Indonesia pecah, jadi Suriah dan segala macam. Tapi sekarang hari ini dibuktikan semuanya damai nih Bang Ruhut. Bahkan Ahok pun sudah pidato kalem begitu. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan ini Bang Ruhut ya, sejuk. Jadi terima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan. Tuhan itu sangat sayang dengan Indonesia, apalagi Jakarta sebagai ibu kota negara. Kenapa? Memang Ahok Jarot harus kalah. Karena yang satu lagi kan udah tegas mengatakan, kalau kami kalah dicurangi. Sedangkan kalau Ahok Jarot siap menang siap kalah. Belum lagi kan kita tahu ada wisata yang lagi menunggu katanya. Ya ini kan ketua yang mengerahkan wisata itu lebih kurang 1,6 juta. Apa yang kejadian? Kalau merasa kalah dicurangi kan begitu. Tapi kan ada alasannya karena hasil surveinya memang menunjukkan seperti jadi itu. Begitu. Saya tegas mengatakan kalau udah kehendak Tuhan ada dua blessing. Saya nggak bicara survei nggak apa, tapi dua blessing ini sangat menguntungkan Anies dan Sandi. Apa itu? Apapun saya sangat sedih ya, seorang tokoh yang penggiat anti korupsi ada di KPK, namanya Novel Baswedan. Novel ini adalah sepupu kandung daripada Anies Baswedan. Kan sangat biadab itu. Orang sebaik Novel disiram air keras mukanya. Sekarang lagi berjuang mengobati matanya di Singapura. Tapi terima kasih sama Pak Joko Widodo, Presiden yang ke-7. Semua pengobatan tanggung jawab pemerintah. Tapi apapun, rakyat bersimpati dengan keluarga Baswedan ini. Itu satu blessing. Jadi sengsara membawa nikmat nih. Sangat membantu. Belum lagi ada si Tiko. Gara-gara Tiko pulang ya. Ini kebetulan yang dia bilang Tiko ini kader saya, Partai Demokrat. Gubernur NTB, keluarga kiai yang sangat santun, ya, sangat rendah hati, dihina-hina, dibully habis sama anak kecil ini. Jujur saja, lihat kan, Jakarta Barat, Jakarta Utara kalah. Di situ kan kita tahu dari kaum Tionghoa. Mereka juga nggak senang lihat kelakuan Stephen ini, mereka jadi takut. Tapi itu kan Stephen, apa hubungannya sama Ahok? Terus terang aja, ya, rakyat itu takut. Ya, dia terlalu kejam membuli gubernur NTB. Inilah blessing yang saya katakan tadi, yang sangat menguntungkan Anies dan Sandi. Itu Rahma. Itu yang saya lihat. Tapi setidaknya selain blessing itu nih Pak Refrizal ya. Tadi sebelumnya kan sudah banyak dikhawatirkan nih, namanya incumbent kan potensi curangnya besar begitu. Sudah memastikan katanya kalau kalah pasti dicurangi. Nah ini kalau ini membuktikan bahwa berarti incumbentnya nggak curang nih Pak ya, atau setidak-tidaknya nggak bisa curang mungkin. Bukan memang. Kan bahkan di beberapa forum saya tadi bareng dengan Ferry ya, wakil ketua umum Gerindra ya. Kalau PKS nggak ngomong gitu. Ferry ini selalu bilang, Ahok Jarot itu pasti menang karena istana ikut bermain. Nah, tadi saya bilang sama Ferry, Fer, lihat kenegarawanan Pak Joko Widodo,
beliau netral berada di tengah. Baik. Jadi Nah ini tadi itu sekarang Pak Refri Saya ingin menyampaikan 3 hal ya. Pertama, saya ucapkan terima kasih semua pihak. Ya. Rakyat Indonesia, rakyat Jakarta, TNI, Polri, Pak Jokowi, semua jajarannya, juga Pak Ahok dan Pak Jarod. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan Pilkada DKI Jakarta dengan damai. Saya minta doa juga kemarin itu supaya damai, supaya minta doa dari semua pihak supaya damai, Pilkada Jakarta ini damai. Saya sampaikan di Twitter saya, di Facebook saya sampaikan, mohon doakan Pilkada Jakarta damai. Alhamdulillah berhasil damai. Yang kedua, Bang Ruhut dan kawan-kawan yang mau potong kuping kami maafkan juga ya. Yang mau potong susu itu kita maafkan juga. Selesaikan itu. Kita lupakan. Bang Ruhut ya yang mau potong kuping katanya ya. Kita maafkan. tapi nggak ada yang berani bertaruh. Kan aku tantang bertaruh. Artinya tapi gua ada. bukan partai gua. Enggak bertaruh, kayak bertaruh kita udah maafkan semua. Percaya diri. Yang penting sekarang kuping masih lengkap. Lengkap dong, karena nggak berani bertaruh. Kan lucu. Maunya berani bertaruh, aku kalah baru. Ini nggak berani bertaruh. Karena nggak ada udah ini. kira Ya, kita Ahok maafkan Jarot ya, itu saya nggak ada lawan. Tuhan. Baru sekarang Karena dua itu nih. terima kasih sama Tuhan. Masih 2, ada 1 lagi ya. Sengaja saya bikin 2, Bang Ruhut dan kawan-kawan. Memang pasangannya nomor 2. Nah, makanya saya bikin nomor 2. Yang ketiga, saya ucapkan selamat kepada Anies Baswedan. Selamat maksudnya ini menerima amanah. Dalam Islam tuh nggak ada kemenangan itu kalau bukan dari Allah SWT. Nabi saja berperang, berjuang, diingatkan sama Allah. Waktu perang itu, selesai perang, bukan dari kamu menangnya. Dari Tuhan, dari Allah. Ini yang saya ingatkan kepada Anies, nggak ada. Kami juga udah pasrah. Tadi subuh ya kita udah pasrah. Kita serahkan semuanya. Semalam saya juga tidak tidur. Tidur cepat bangun. Datang ke masjid. Saya bilang, nggak ada lagi upaya kita. Inilah enaknya kalau orang menang dan ngomongnya enak kan? Memang saya menang. Coba kalau kalah. Udah 1,8 juta menunggu di pinggir Jakarta. Itu yang ngomong ketua yang mengadakan wisata, kebetulan tokoh spiritual dari Pak 08. Udah mengatakan kami ada 100 di tiap kotak suara. Kami paling hanya bersorak-sorak aja, wow, kan gitu. Tapi betul Pak Kiai, terima kasih kepada TNI Polri. Kebayang kalau TNI Polri, saya salut dengan Pak Tito, dengan Pak Iwan, dengan Pak Gatot, dengan semua pimpinan Semuanya lah, TNI. masyarakat juga bisa. Saya lanjutkan lagi ya. Baik, Saya lanjut. lagi, sengaja juga saya nomor 3, Anies memang dipasang nomor 3. Nah, jadi yang ini dia benar amanah, dia harus merangkul semua. Saya termasuk menyampaikan kepada Anies Pak, ketika deklarasi sampai di DPP PKS, saya minta sebagai senior, saya bicara duluan. Apa yang bicarakan? Ini Jakarta ini bukan hanya untuk orang kaya. Saya bilang itu, untuk semua. Katanya kita majemuk, kitanya bineka, kita wujudkan kebinekaan itu di tengah masyarakat kita. Di tengah orang kaya, harus ada orang miskin, saya bilang gitu. Itu keberagaman juga Dibangun, ya. keberagaman juga. Orang kaya itu kan butuh orang miskin, Pak. Barangkali orang kaya itu butuh rumahnya kemana? Ke atas. Orang kaya rumahnya ke samping. Mungkin 1000-an meter, 2000 meter, 5000 meter. Novanto tuh tanahnya 1000 meter rumahnya kan. Orang miskin ini 1000 meter dia ke atas. Itu udah ratusan ribuan orang dapat di situ. Nah, ini dibutuhkan tata ruang Jakarta. Baik. Nah, ini yang saya kira saya sampaikan kepada Anies. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan amanah. Ketahuilah amanah ini adalah titipan dari Allah SWT. Ya? Baik. Tidak. Baik. Tadi saya berdoa di masjid, saya yang diminta. Istastaghisu rabbakum fastajabalakum anni mumidukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sebenarnya istighosah. Istighosah itu nggak ada lagi kita kekuatan. Ya, gini kalau menang ya. Tapi Pak Kiai, 3 tadi. Tambah 1 lagi Pak Saya Kiai. 3 aja. Tambah 1 lagi. Anies Sandi udah menang. Ingat 23 janji-janji manismu. Itu belum kita bahas. Akan saya sampaikan, Pak. Karena apabila nanti janji-janji Saya yang akan ngingatin. tolong itu diingat-ingat. Nah ini menarik soal janji ini ke Nevi aja deh. Ada nanti saya sampaikan, termasuk program DP 0%. Ya. Oke. Ya.
termasuk Iya, KJP Plus. tolong Nah, kan ditambah. 3 utamanya Baik, kan saya iya. sampaikan. Kak Nevi, kalau dibaca di ini ya, di postingan ini ya, pilkadanya sudah berlalu tapi masih ramai juga sih. Oh, Meskipun iya. udah selamat, tapi tetap aja selamat. Gimana nih DP 0%-nya? Begitu. Jadi gitu loh, semua pada nagih-nagih, terutama DP 0%. Nanti tanya saya deh, Padahal dipikir-pikir ya, janjinya Presiden Jokowi aja belum terlaksana, yang kampanye ini yang baru dilantik aja belum dilantik, baru menang quick count, sudah ditagih nih janjinya. Iya. Gimana nih Mbak Jadi Nevi? begini nih, saya pertama mengucapkan selamat kepada Pak Anies Ya, terima dan kasih. kepada Bang Sandi. Kebetulan beliau juga senior saya di HIPMI. Ya, jadi Bang Sandi juga pernah memberikan testimoni pada saat saya menjadi Inspiring Woman. Jadi dia memang concern kepada UKM. Oke. Nah, saya menanti nih memang teman-teman terutama Pak, rumah Pak. Rumah itu bukan main-main. Gitu, kebetulan banyak teman kan bergerak di bidang properti. Ya. Mereka mengatakan bagaimana ya caranya ini Bang Sandi sama Bang Anies itu sanggup menyediakan rumah dengan seharga 350 juta DP 0%. Ya. At least itu akan naik ke atas atau wujudnya itu akan berpencar-pencar. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan rumah di Jakarta itu puluhan ribu. Sedangkan itu kan nanti akan mendapatkan support ataupun subsidi daripada APBD. Nah, sedangkan APBD kita katakanlah 72 triliun. Sedangkan itu untuk rumah membutuhkan kalau dihitung all cost semua itu 67, berapa triliun begitu. Nanti saya itu, jawab itu. Nah, seperti itu. Biar ngomong dulu. Kedua, ya. Nanti saya jawab kalau itu. Jadi saya ini jawab. dilantik aja belum, real count belum udah ditagih nih. Apa? nih. Namanya ekspektasi kan biasa. Iya. Masyarakat tuh kan selalu menuntut cepat ya. Baik, Nah, Nanti saya yang selanjutnya jawab juga nanti. KJP, Pak. KJP Plus dan KJS Plus. Itu tidak main-main. Belum lagi untuk pembangunan infrastruktur. Seperti kita ketahui bahwa di bidang transportasi, Bang Sandi dan Bang Anies itu menjanjikan 5.000 untuk seluruh feeder ke seluruh Jakarta. busway ya. Busway dan semua berarti yang terintegrasi. Berarti kan karena Bang Anies kan kayaknya concern tuh untuk masalah transportasi. 5.000. Sekarang ini Pak Ahok memberikan 3.500. Bang Anies 5.000. Bukan begitu Pak, itu subsidi Pak, itu subsidi dari anggaran. Nah itu bagaimana Pak? Jadi itu juga kita mempertanyakan apakah nanti Transjakarta itu masih akan bernama Transjakarta ataukah akan berubah nama? Seperti itu kan menjadi perhatian dari teman-teman pelaku atau Mengapa nama dipermasalahkan? Ya bisa saja karena KJP Plus, KJS Plus, DP 0%. Terus nanti Transjakarta apa? Transjakarta Plus atau Transjakarta Minus. Ya apapun namanya yang penting nyampe ya di tujuan ya dengan selamat. benar ya. Baik, kita harus break dulu pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra, kita lanjutkan ini ya, masih menyorot tentang pilkada hari ini, siap menang siap kalah. Saya ingin ke Pak Sodik Mujahid. Ya tadi banyak sekali di medsos terutama ini postingan yang dulu mungkin ahoker begitu ya, yang sedikit underestimate atau mentertawakan program DP 0% ini ya. Semua malah, saya mau beli, ya, semua malah nagih mau beli semua loh ini DP 0%, bisa kewalahan order ini nanti ini gimana nih? Tapi dia masih ingin ke Bang Rud dulu, Bang Rud ya. Nah, nanti kasihanlah teman-teman yang sudah baik-baik di lapangan ini. Ya, mereka kalau sebutkan apa Tamasya Al-Maidah, kan sudah terbukti Bang, 4-11, 2-12, tidak ada satu rumput pohon pun yang terinjak. Jadi tidaklah Bang, itu sudah merupakan ancaman. Apalagi mereka sudah bekerjasama dengan TNI dan Polri. Mereka ke sini masuk dengan izin Bang. Yang tidak izin mereka memang sudah tidak masuk. Loh katanya kayak macan tadi. Dari bahasa beliau lah. Kita tahu. Ini kan karena ketua yang mengatakan kami 100 di TPR. Ada yang gimana kan? Faktanya gitu. Faktanya yang Aku kan yang ikutin itu Nah, aja. faktanya 4-11, 2-12, kan baik-baik aman-aman ya. 12. 2-12. Di DPR itu dijaga udah kayak Jadi- apa? Kayak orang mau perang. Tidaklah. 4-1-1. Apapun kita tahu. Ya. Kasihan itu polisi sebagai kantimas. Ya, karena pertama lah mereka baru kaget mobilnya lah. dibakar, Dan itu belum, dipukulin. Oh, enggak, Bang. itu oknum juga, Ah, jadi bukan Bang. yang Ah, gede. Ya, ketahuan, itulah. ya kan? Dan ada yang jadi ditahan mau makar. Itu kan fakta. Nah, itu lain lagi Kalau cerita, bicara Bang. 212, Bang, itu yang bakal Bos, lagi cerita. 212 kita bangga. Masa yang sedemikian banyak saya ikutin jalan pemikiran Pak Kiai. Betul.
Tapi kita terima kasih kepada Pak Joko Widodo, Presiden yang ketiga. Oh iya. Beliau datang menyejukkan suasana. Kalau tidak, waduh sekian juta. Apa yang terjadi? Jadi terima kasih kepada Pak Jokowi. Oh iya. Iya itu. Pak Luhut tadi mengatakan, lihat kan Pak Prabowo ya, statement pertamanya adalah terima kasih kepada semua, termasuk kepada pemerintah, kepada Polri. Saya kira itu harus berterima kasih. Tapi kalau ada kelompok-kelompok yang begini, nggak berani Bang, ini Jakarta orang pada tahu, tidak seperti itu. Kalau udah menang ya. Yang kedua ini Bang, ya. Cuma yang dibangun sebelah sana sebenarnya. Dari kita, kami nggak pernah menyatakan begitu ya. Kami, apalagi PKS nggak pernah menyatakan begitu. Yang kedua begini Cuma yang dibangun di sebelah banyak sana. pengamat. Seolah di sini radikal nih kelompok. Saya bilang yang radikal itu belah mana? Yang belah sono. Sampai sampaikan ke Pak Polri, yang bineka itu bukan yang sebelah sono saja. Yang bineka itu kita. Kalau kita nggak bineka Pak, 7 juta lewat Jakarta sebelah itu. 7 juta masa itu. Kalau kita tidak bineka, orang mau nikah aja dikawal kok. Itu tandanya kita bineka. Beda agama loh itu Pak. Dianterin ke gereja. Dikawalin malah. Nggak ada tuh yang tersinggung. Jangankan itu. Teriakin Pak. Kalau ada menginjak rumput tuh teriakin sama masa. Baik. Luar biasa Pak. Baik. Jangankan ranting rumput aja nggak boleh diinjak. Baik, silakan dilanjutkan Bang, ini gini Pak. Bang, ya, kalau Abang sempat takut sama itu Bang ya, sebetulnya kami sangat agak ini Bang, saat-saat akhir Bang, kita agak sedikit khawatir juga, ya kan? Kalau Abang takut dengan bayangan ancaman itu walaupun tidak, kami agak repot saat-saat akhir Bang, ketika dia bombardir oleh sembako-sembako itu, ya. Tapi alhamdulillah lah, saya ingin mengatakan terima kasih kepada semua rakyat Jakarta yang oleh pengamat dikatakan ini adalah pemilu yang brutal. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan dengan semua. Jadi sembako juga kita tidak permasalahkan lagi, ancaman itu juga kita bisa jamin. Nah soal program, Mbak, ketika saya ditanya tadi oleh beberapa media, saya katakan program yang pertama adalah satu, mari kita kembalikan persatuan di Jakarta. Nah, ya, kita bersatu lagi. Kalau pemimpinnya sudah bersatu kan, pernyataan dari Pak Ahok, Pak Jarot bagus, dari Pak Anies, Sandi bagus. Ini mudah-mudahan ini. Yang kedua, Bang Ruhut, saya jujur loh, ya, mari kita teruskan program-program yang bagus. Itu kita jujur loh enggak? Termasuk KJP atau BIS, sehingga BIS pun tidak usah ganti nama ya enggak? tetap ya, kalau Pak, ya? bagus kenapa tidak? Dan ini menjadi program kita semua. Kita meneruskan. BIS OKOC. Bisa jadi ya. Apa sebuah nama gitu kan. Tapi tim kami mengatakan bahwa yang bagus kita akan laksanakan. Yang ketiga programnya adalah memperbaiki program-program yang Bang Ruhut kemarin agak dianggap kurang berpihak kepada rakyat kecil ya. Itu program-program kami seperti Contohnya itu itu. PBB itu Pak naik terus itu Pak. Jadi Atau minggir itu nanti. PBB-nya bisa naik itu Yang luar naikin biasa. PBB kan Pak Ahok. Salah satu yang dinaikin PBB itu karena sumber waras itulah. Sumber waras itu naiknya 100% loh Pak PBB-nya. Oh lebih Pak, hampir 200%. 200% lebih. Habis itu yang beli Pak Ahok lagi. Itu yang salahnya. Harusnya nggak yang beli jangan dia. Nggak salah dia. Kan kalau orang beli itu pengen yang murah. Pak Ahok belinya pengen yang mahal. Kan lucu ini. Ini kan masalah sebetulnya. Tapi kalau KPK-nya, tapi kan oleh KPK kan Ahok nggak ada niat jahatnya. Ya kan nggak ketemu niat jahatnya sama Ahok. Walaupun BPK-nya telah menemukan indikasi bahwa itu adalah pelanggaran. Pelanggaran itu satu, kerugian negara. Pelanggaran timing pembayarannya. Negara, saya ini kan di BRT pimpinan pernah. Negara, DPR saja, ngeluarin uang itu 15 Desember itu terakhir Pak. Sampai ke daerah itu nggak boleh lagi APBN, PBD keluar setelah tanggal 15. 15 itu terakhir. Pak Ahok katanya nggak ada punya niat baik, niat jelek. 31 Desember keluarnya malam lagi kan. Nah ini kan patut dicurigai. Gampang sekali sebenarnya BPK itu menemukan itu. Itu juga permintaan KPK loh Pak. Bukan permintaannya siapa-siapa. Tapi udah kalah, udahlah, nggak usah dibahas ya. Tapi enggak, kalau bicara 0% saya belum selesai ya. Iya. Saya pernah diwawancarain juga tentang 0% ini. Saya itu inisiator undang-undang tentang tabungan perumahan rakyat. Ya Pak, apa inti dari tabungan perumahan? Saya ingin sampaikan di sini bahwa kita ini kalau bahasanya Islam itu ta'awun, tolong menolong dengan orang miskin. Itu tabungan perumahan rakyat sudah diundangkan loh Pak.
tinggal dibuat PP-nya oleh Pak Jokowi. Tinggal pelaksanaannya. Sekarang dibuat badannya. Enggak, maksudnya rumahnya jadi gimana? Nah, Rumahnya ini. jadi Di negara ini Jakarta atau di luar belum Jakarta? selesai. Ada penyangga ya. Belum selesai. Ini Berapa undang-undang lagi ini nih? kan buat, saya bicarakan besar undang-undang lo ya. Undang-undang ini pegangan hukum daripada siapapun yang menjalankan, termasuk minta daerah Pak Anies. Ya. Ya, saya pernah diwawancarain, Pak mungkin nggak 0%, ngasih aja mungkin, apalagi 0% gitu. Kalau negara ngasih kepada rakyatnya itu, bukannya tidak mungkin, mungkin. Ya, di negara-negara yang ada makmur Pak, dikasih rumah masyarakatnya. Mau nikah aja dikasih, lo mau nikah, ini dikasih. Kalau negaranya makmur, kalau kita kan nggak makmur. Dan hanya Jakarta DP-nya. bisa untuk itu. Di Tapi anggaran Jakarta kelebihan anggaran. Pak Ahok tuh cuma pakai 60% kok anggaran kita. 30. 30 cuman kan. 40. Harusnya 40 ya, 40. Yang 60 lagi masih banyak dipergunakan. Saya sampai bilang Pak Anies, kalau kurang Jakarta bisa minta nasional. Kita bilang gitu. Saya bilang ingin bangun perumahan. Ada Kementerian Perumahan Rakyat yang bisa bantu. Baik. Saya bilang itu ada anggarannya. Bukan tidak ada anggarannya, ada anggarannya. Tapi Jakarta Ini kayak saja. jadi kampanye Wujudnya Jokowi, iya. uangnya ada. gitu ya. Wujudnya hibah atau bagaimana? Karena kan ada prosedur Nah, ada hibah. perbankan. Jadi Nol, bagaimana? DP-nya aja 0%. DP-nya Nggak ada 0% itu berarti nabung dahulu atau bagaimana? bukan nabung dahulu. DP-nya 0%, tidak ada Tidak uang ada. down payment. Iya, tidak ada down Tapi payment. penghasilannya, masyarakat ini kita sejahterakan, penghasilannya Berapa Pak itu penghasilannya untuk bisa 7 mendapat 7 sebuah juta rumah? rupiah Per bulan. per begitu. bulan. Baik, Gitu kita ya. harus break dulu Ini kita lah. tingkatkan nih kesejahteraan masyarakat. Makanya ada programnya Berarti itu. UMP Apa akan programnya? naik. Dengar dulu. Maka Ya. Anda ada programnya Anies Sandi itu. OKOC. Nah, OKOC ini yang akan menaikkan. Saya baru seminar dengan Pak. Tunggu, iklan mau lewat. Kami akan kembali setelah pesan sampai itu dibantu Bang Ruhut sampai ya. Nah, kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Saya ke Bang Ruhut ini ya, Bang Ruhut. Jadi Rama tadi kan bilang kaitan dengan PBB ya. Kan indah sekali. Orang kaya memang harus dikenai. Tapi Ahok sangat memerhatikan orang yang nggak mampu, orang miskin. Rumah yang di bawah 1M nggak kena PBB. Ingat itu ya. Tidak kena. Kita masih ya sekarang 2M. Ada syarat-syaratnya. Sekarang udah 2M ya. Udah itu mengenai anggaran. DKI ini harus dibenahi karena itu Ahok membuat penyegaran pegawai-pegawainya. Emangnya di DKI mau dipakai itu anggaran yang besar itu? Nggak ada yang berani pakai jadi Pimpro. Takut. Tapi itulah Ahok kreatif ya. Dia bisa melakukan semua dengan di luar itu. Tapi semua dapat dipertanggungjawabkan dengan wujud hasilnya. Ya. Nggak perlu anggaran, banyak dana-dana CSR gitu kan bisa. Bayangkan. Bisa. Iya, nggak usah anggaran pakai dana CSR ya, kayak yang kali jodoh dan Itu lain-lain. faktanya, kali jodoh dan lain-lain. Ini reklamasi. Taunya yang diginiin kader partai yang duduk di Kebon Siri juga. Kan bayangkan, dinikmati itu hasil reklamasi sampai masuk KPK. Jadi Ahok itu hati-hati. Jadi ya hati-hati Pak Kiai. Mau nanti Anies gunakan anggaran itu. Hati-hati. Aku takut bukan pegawai, gubernur wagubnya yang kena nanti. Waspada. Waspadalah. Tapi sosok Sandi, Bang, dengan latar belakang pengusaha, dia saya kira punya visi-visi, punya program-programnya untuk membangun kemitraan, network, untuk menambah APBD. Dan saya juga kira- dia nggak butuh gaji lagi kalau Anies. Sandi ya. Iyalah, kalau Bang Sandi udah lebih lah dari segalanya. Kayaknya untuk apa lagi dia? Baik, Katanya tapi mau, saya gini ke Mbak. mau disedekahkan aja gajinya. Mbak Nevi tadi disebut-sebut oleh Bang Ruhut ya, wah menakutkan begitu ya, wah kalau kalah begitu seakan-akan digambarkan bahwa kubu sebelah ini kayaknya siapapun yang nggak milih Ahok ini radikal gitu ya Bang ya. Tapi padahal kan ada yang lebih menakutkan lagi begitu kata Pak Sodik ini ya, ketika menjelang beberapa hari hujan sembako itu juga menakutkan bagi lawan begitu ya. Rumah anggota DPR loh. Nah. Di Kalibata dipakai, ya enggak? Nah ini terbukti Tapi ini menarik loh Pak, menarik ya, ternyata kata IMF itu hanya 18% kan, Bang, kalau misalnya takut soal agama, hanya 18% loh orang memilih karena agama, ya, kalau mau tadi mengatakan begitu. Justru yang kami takutkan itu Mbak, Apa hujan sembako? wah itu hujan sembako. Sebenarnya saksi loh sebenarnya, tapi kita lupakanlah itu. Tapi sekali lagi saya ingin Nggak apa-apa, kalau sekarang ngasih lagi boleh. masyarakat sudah cerdasnya nggak? Enggak, Kalau kalau dari dari sembako, kayaknya bukan hanya kami. Sama-sama main sembako. Inilah. Bahkan yang dituduh yang
medsos itu, yang di medsos diedarkan itu adalah Desember 2016. Pasar murah. Kita kehabisan uang loh. Kita semua, aduh, punya uang dari mana untuk itu? Kalau Bang Sandi nggak mungkin kehabisan uang. Dananya triliun. Kalau Bang Sandi tidak kehabisan uang, kami Belum lagi akan dipersingkat. ada Pak Prabowo, ada Pak Abu Rizal Bakri. Ada Haritanu. Tanya deh, ya. Tanya deh ke lapangan. Itu Coba kan bedakan yang relawan seri, kami, Bang. relawan Pak Prabowo, bagaimana makannya, bagaimana honor. Kita bayar Ya sendiri. beda lah, kalau Ahok aja teman Ahok Kita aja 30 ngadain acara bayar sendiri. katanya. Saweran sendiri kita. Tapi Saweran. khusus untuk sembako itu Mbak, saya harus meluruskan bahwa dari tim pemenangan resmi tidak ada kami program untuk bagi-bagi sembako. Seperti kita ketahui bahwa Pak Ahok itu BTP ya, bersih, transparan, profesional. Jadi itu selalu dipegang. Ya, jika misalnya pun ada yang isu ataupun apa sembako berseliweran, itu adalah inisiatif daripada mungkin pecinta Pak Ahok. Sama dong dengan yang Begitu. tunjukkan inisiatif, Oh, Pak. enggak. Teman kami. Kalau saya bilang Itu apa nih? Begini. bagi-bagi sembako. Kalau saya ditanya kenapa bagi-bagi sembako belah sana? Karena dia kelebihan sembako. Sebenarnya apa bagi-bagi. Baju pun dibagi-bagi juga. Supir saya kebagian 4 Oh, Pak. kalau bagi-bagi baju itu nggak masalah Pak. dibagi baju 4 Pak. Tapi Karena dia Bang, kelebihan ya, kan baju. perlu Oversupply kawan ini. Sebelah sana tuh oversupply, kita kekurangan suplai. Bang, yang Dia perlu dievaluasi oversupply. dengan cermas, dengan cerdas, Bang ya. Silakan cek di lapangan hasil kemarin. Itu di tempat-tempat yang kemarin putaran 1 Ahok menang mutlak, Bang. Coba Abang deh lihat, Mbak ya. Bagaimana situasi sekarang? Banyak yang berimbang, bahkan banyak yang kalah loh. Ya itu yang saya bilang. Kan di daerah yang mana? Di jauh. Jakarta Barat, Abang Idam sudah menjangkau itu, Bang. Gara-gara yang bilang Tiko itu. Ya itu baru ngomong Dari benar. 44 kecamatan, kami. hanya Ahok yang 4 kecamatannya gimana? Blessing itu dia bilang. 40 kecamatannya Anies mana? Dari 44 kecamatan. Saya ada dapat laporan dari PKS ya. Dari 44 kecamatan, datanya itu sudah masuk ke saya dari tadi di jalan. Hanya 4 aja yang luar biasa. Makanya saya bilang ini nggak bisa, pertolongan manusia nggak bisa. Benar kata Bang Ruhut. Iya, Makanya Blessing kan Ya, saya bilang. benar-benar. pertolongan Kan saya Tuhan. bilang. Ya. Baik, tapi saya tertarik kata Bang Ruhut tadi nih apa tiko-tiko ini. Kenapa terus Anda merasa ini kemudian berdampak kepada Ahok? Apakah orang melihat wah gaya bahasa aja ada mirip-mirip? Enggak dong ya, Bang? Ya, tapi di sosmed dia apa? Hah, ngerinya dia kalau menang. Dan Tiko itu dikatakan bahwa Tiko itu punya KTP Jakarta Barat. Setelah kita cek, tidak ada Bang itu Jakarta Barat dia. Ya, tapi karena dibilang Sama, Jakarta warga Barat, pengaruh. rame di medsos, pengaruh, takut. Apalagi dibilang, kalau kami kalah, kami dicurangi. Iya. Putaran pertama aja lihat, kalau Ahok menang, Jakarta terbakar. Udah deh, janganlah, udah Benar, deh. banyak ketakutan dari pemilih kami yang beberapa Iya. ibu-ibu terutama ibu-ibu yang di apartemen, itu sudah kita klarifikasi. Mereka begitu turun, begitu banyak orang pakai baju putih, mungkin teman-teman saudara-saudara kita yang sedang Enggak, tamasya kalau Al-Ma'idah dan mau lain-lain. bicara begini, Mbak, kita kalau mundur kita lagi. ungkap begitu Iya. lagi, laporan kepada kami ada orang di apartemen, majelis taklim, diambil KTP-nya, kasih uang 500.000. Waduh. Yang di apartemen ditarik. Itu yang lansia-lansia. Yang kita ya, kalau kita mau Yang dipotong-potong juga ada tuh yang Yang lansia kita Makanya gini lah. Baik, kita harus karena Bang Ruhut ada yang mau lewat Klarifikasi itu Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra. Saya ke Bang Ruhut lagi ini ya, karena tadi itu Ruhut sudah lagi, dikatakan meskipun sudah hujan sembako begitu ya, entah karena ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta ternyata harga dirinya tidak bisa dibeli begitu ya, atau sembakonya kurang banyak, nggak ngerti. Ada lagi 600.000. 600 Enggak, lansia. Enggak, kalau Kursi saya roda ya? enggak. Enggak. Ada lansia di Kalau tabungan itu bank ada nggak sangka enggak. program. Sekarang gini aja deh, ya, kami kan kalah. Tanya sama mereka, menang segitu gimana? Semua tokonya bilang, kami kaget menangnya segitu. Kaget semua. Semua bilang, kalaupun kami menang di bawah 5%, antara 3-4%. Kenapa kaget? Blessing itu. Tidak juga, Bang. Enggak Kalau lah. coba kita lihat hitungan putaran pertama. Ya kan? 43% kita. 43 Anies ini. 17. Kenapa 17%? Ya? Agusnya. Ya, Agus. Nah, Agus itulah Bang yang hitungan kami 20% ke Ahok, Jarot, 70% ke kami. Maka Sebetulnya jatuh. sih Makanya seperti ini waktu loh. ada TPS Jadi poinnya yang adalah kita ulang ingin ya. ada Waktu gubernur pilkada baru. DKI ada TPS yang kita ulang di depan Kalibata, Pak, di Kalibata waktu itu. ada 2 ya, Kemayoran Iya, 1. Ada itu udah menunjukkan tanda-tanda bahwa orang diulang itu milihnya Anies, bukan Agus lagi.
mayoritasnya itu pindah ke Anies yang milih itu. Bukannya tambah kurang suaranya Pak Anies, malah nambah ketika diulang. Konsepnya adalah itu ingin ada sebenarnya gubernur bisa, baru. udah bisa diprediksi putaran kedua sebetulnya. Itu udah bisa tanda-tanda. Satu TPS saja tapi Iya. cuma. Ya, Nggak, tapi tapi gini, Itu tanda-tanda. ini kan real count, Iya. tapi saya hormati. Saya jujur aja, saya udah selamat Anies, Iya. Sandi menang. Tapi tadi saya lihat walaupun itu real count, golput putaran pertama 22%, sekarang 21,5% masih masih. karena long weekend kali ya. Ya itu loh, weekend Tapi ini yang mereka tahu. ini terbanyak ya. Ah. Nah, ini terbanyak. Partisipasi Ada banyak terbanyak. Partisipasi tuh. terbanyak di Indonesia ini kita Jakarta. Iya. Ya memang penduduk Ya. Tapi juga saya ingin banyak juga. mengatakan Ini itu. partisipasi Kalau persentasenya kembali ya. ke putaran 1 yang diprediksi dibagi 70% bagi Anies Sandi, 20% adalah mereka ingin mengingatkan gubernur baru. Karena menurut survei juga suara Ahok ini memang mentok di 44% loh, ada yang memperkirakan seperti itu. Jadi sesuai dengan hasil ini. Iya, sebenarnya. tapi golput itu sebelum ada Tiko dan lain sebagainya tuh. Golput itu Sebenarnya enggak. Tiko yang bunuh diri Ahok itu adalah Ahok sendiri sebenarnya. Enggak. Yang mulutnya Ahok sendiri yang bunuh diri, bukan Tiko. Tiko itu adalah sedikit saja. Memang sih budget di sosmed Ya. untuk video-video Pak Ahok yang Ya. masa yang dahulu itu memang Ya. luar biasa gitu. Oh, Kita- kalau soal itu, fitnah ke Anies lebih banyak. Gitu. Ya, termasuk pemeriksaan yang awal gitu ya. Kalau kita berbicara soal itu, Kalau itu iyalah. kita Tetapi pada posisi yang itu justru. intinya dari tim pemenangan itu kita tunggu realcon yang sesungguhnya dari Ya. KPU udah Ya. pasti. Dan tadi konferensi pers bahwa Pak Ahok dan Pak Jarot menyatakan bahwa open. Jadi semua data dari zamannya Bapak Ahok dan Pak Jarot bisa diambil oleh Pak Anies dan Bang Agus lagi. Jadi masih salah arah teringat, ya, teringat. teringat. Sama Bang Sandi untuk melanjutkan kembali dan Pak Ahok juga legowo. Dan kami teman-teman juga relawan, tim pemenangan dan lain-lain itu juga Baik. legowo lah. Tapi yang menarik ini ke Bang Ruhut lagi. Ini apa namanya? Kalau lihat pidatonya apa Ahok tadi itu agak ada yang perlu digarisbawahi lagi nih ya, karena Apa tuh? mengatakan saya udah biasa dulu 2007 begitu kalah begitu. Nggak taunya saya Bangka dapat Belitung. iya di Bangka Belitung saya dapat posisi yang justru lebih lumayan jadi gubernur di Jakarta. Itu kayaknya memberisiknya akan dapat jabatan yang lebih lumayan lagi ya setelah ini begitu. Oh iya, Ahok itu punya keyakinan begini. Kalau dia dalam meraih sesuatu itu taunya nggak berhasil, dia berpegangan ada rencana yang baik dari Tuhan untuk dia. Jadi kan kita nggak tahu itu. Tapi karena aku tadi bicara Tuhan, in detik dengan kepercayaan, ya aku juga mohon. Tadi ada berapa janji? 23 janji 23. manis. Rakyat juga tanya, udah menang kan jadi gubernur? Iya. Udah kan? Nanti kan Nanti kalau udah dilantik kita laksanakan. enggak, penghasilannya tambah kan? Iya. Tolonglah jangan lupa ya. Enggak usah haji lah, naik haji, umroh dulu ya. Udah itu nanti naik haji. Nah itu black campaign saya itu salah itu black campaignnya. Salahnya kenapa? Salahnya gimana? Coba cerita. Nah, itu black campaign dikembangin bahwa Ah. Bapak Jarot itu sudah haji, kami pilih yang sudah haji gitu. Bukan, enggak, Itu black campaign. Bukan, bener ya, enggak, kembali ke enggak, black Itu campaign nggak lagi. benar gitu. Ya, saran. Ah, Kalau saran kan boleh. tanya Pak Anies. Kalau itu kan Enggak, jangan. kewajiban. Kalau Bukan haji itu Jarot udah haji. rukun Ah. bukan kewajiban lagi, di atas kewajiban rukun itu. Rukun itu di atas kewajiban. Iya. Dalam Islam tuh rukun itu di atas kewajiban. Kalau orang sudah mampu itu bukan hanya mampu uang, mampu segala macamnya, baru dia melaksanakan haji. Tuh haji itu yang dapat dispensasi itu cuma haji aja. Dari rukun Islam. Baik. Yang lain Bos, Tidak. udah jadi gubernur udah paripurna lah. Nah. Kami mohon aja lah. Kita mayoritas muslim. Lakukanlah ya Baik. umroh dulu ya. Udah itu nanti naik haji. Tolong Jadi kenapa Pak Anies kok belum haji gitu kan maksudnya? Iya. Gini, Bang, gini, Pak Bang, Ruhut kan Pak. nggak tahu dia tentang haji ini, yang saya yang tahu. Enggak, aku karena baca di medsos. Kan nggak tahu dia. Siapa Haji. dulu seniman itu Bang yang dari Ini Jawa bisa Timur apa itu? lagi nih? Ah? Seniman yang mana, Pak? Aduh. Gitu kenapa? Bang banyak paham loh Bang, banyak paham di Jawa kalangan Timur. umat Islam ya. Terus MH Ainun aja. MH. Mungkin itu dari Jawa Tengah. Dari MH itu Jogja. mengatakan saya tidak akan berangkat haji kalau masih di sekitar saya itu masih banyak orang yang miskin. Sufi Dan- ya? Tidak sufi, tidak sufi. Dan Anies, abang tahu lah bagaimana Anies selama ini pergaulannya kan. Dan Anies berarti pada paham semacam itu. Saya tidak akan berangkat haji dulu kalau misalnya di sekeliling kami masih banyak yang belum haji.
Apalagi Bang, saya kan di Komisi 8, antrian sekarang 40 tahun haji Bang gitu, ya kan? Nggak gampang Kan Saya sudah kira- dapat Bang Haji, kuota Bang. lebih dari Raja Salman. Oh ya, itu Itu kan bisa baru sekarang. Jadi gini, Kan tahun depan dengan bisa langsung tambahan, dewasa. dengan tambahan Raja Salman itu hanya akselerasi 1 tahun 2 tahun. Itu tambahan. Dan sebab itu bukan tambahan, itu adalah normalisasi Kembali ke dari normal. semua. Oh, karena kita Jadi sempat renovasi dikurangi ya. Masjidil Haram itu Ya. besar-besaran kota kita yang seharusnya dari penduduk kita, presentasi penduduk kita terbesar di dunia, kita paling banyak, itu dikurangin semuanya. Berdampak lah karena kita yang besar juga berdampak kepada kita yang besar juga dapat. Jadi sulit begitu ya, naik haji tidak Dan- gampang. dan apalagi- Baik, umroh aja dulu kan. Umroh sudah diterima saja kan saran itu niatnya Umroh baik. sama dengan haji. Baik. Tapi lepas dari itulah udah lewat ini yang lebih substantif gitu. Enggak juga sih ya. Tapi saya tanya juga ini ke Pak Sodik. Kalau kata Ini kita bicara program ya. ya, Bang Ruhut, wah sampai kaget ini naiknya selisihnya menangnya jauh gitu. Kalau Pak Sodik dari kubu tim Anies ini kaget nggak menang sampai 2 digit ini menangnya kan selisihnya? Iya, itu yang saya katakan tadi, perhitungan cerdas kami, perhitungan cool kami Bang, adalah kami dapat setengahnya dari Agus. Gitu kan, itu sejelek-jeleknya. Tapi sekali lagi, saya bukan mau mengungkit-ungkit, tapi bombardir saat-saat akhir Bang, itu agak menggoyangkan kami. Jadi Tapi sebetulnya- boleh nggak tanya Pak? Kira-kira ini menggambungkan ini ya. Barang. Pertanyaan kami untuk langkah ke depan pertama apa sih yang mau dilakukan? Oh, terima kasih. Ya, Terima itu kasih jawabannya ya. Saya ingin karena kita kan mengatakan- mau rekonsiliasi, Betul, saya ingin kita siap mengulang. menang lah. Mengulang, saya sampaikan kepada teman-teman, satu adalah mari kita kembalikan persatuan dan kebinekaan. Dan Setuju. Anies Sandi Bang, itu tidak seperti yang Abang katakan, mereka orang-orang yang ibu tahu tentang Sandi, ya kan? Mereka pasti akan merajut kembali kebinekaan. Nah ini yang Betul. dikhawatirkan banyak orang. Banyak teman-teman saya sendiri Ya saja. itu karena yang tadi medsos yang berlebihan. Iya, Anies karena- itu, kamu saya cerita nih ya. Iya. Anies itu Bang, sebetulnya di kalangan umat Islam sebelumnya kurang diterima. Iya Bang, kenapa? Karena dia dianggap moderat liberal. Jadi gini. Bineka Tunggal Ika loh begitu. Jadi- Hanya kena bombardir isu itu aja lah. Jadi katanya Jadi Jakarta gini, akan Mbak, jadi ya. Jakarta syariah tidak. nanti. Itu kan sudah Mbak jelas. Rahma, kan kami yang nyalonin Anies ini kami yang tahu. Jakarta Kenapa syariah kami- dong nanti. Gimana? Kenapa kami nyalon Anies? Anies ini di dalam Islam ini di kelompok tengah. Di kelompok pinggirnya ada dua kelompok pinggir. Satu yang pro Ahoknya 30%, kita udah hitung persentase. 30% apapun ini pokoknya Ahok. 30% lagi anti Ahok. Ada 40% lagi masih di tengah. Makanya kita majukan. PDIP kaget loh kita ngajuin Anies. Saya pernah bilang sama Prof Hendrawan, itu teman saya di Komisi 11. Prof, jangan kaget, nanti saya ngajuin Anies ya. Kaget deh, kok bisa Anies? Nah itu kami punya hitungan tersendiri. Baik. Memang ini ada orang di balik layar memang yang ngajuin kepada kami. Pak, saya ingin menambahkan Pak. PKS ya. Anies itu kan direktur Universitas Paramadina, ya kan? Kan kita tahu semua bagaimana pandangan yang lahir dari Paramadina. Itu kan mereka sangat universal, ya kan? Sangat radikal ya? Oh tidak, Tetapi jauh. ada sekarang itu ada rasa kita kan tetap gimana pun juga tadi ada yang pihak yang menang dan kalah. Ya, ya. Nah sekarang ini Pak Malah Ahok, Anies dituduh si A loh. ya, Padahal si A itu- jelas terang-terang dukung Ahok gitu. Enggak, ini kembali itu bahwa tadi ada teman-teman yang mengatakan dari para Sorry, pendukung Mbak, ajar kita tuh. ataupun sosial media Ya, ya. ataupun Bang ini yang terjadi di kenyataan bahwa kaum minoritas tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Nah, ini kan akan mengakibatkan bagaimana misalnya. Kita lanjut lagi, kita break dulu deh. Sampai batuk gara-gara pilkada nih begadang terus. Kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam Pro dan Kontra, ini segmen terakhir. Closing statement-nya singkat-singkat saja, waktunya Oke. sedikit. Ini ke Bang Ruhut dulu. Gimana, kaget nggak Bang Ruhut ini? Ternyata kalahnya jauh begitu. Kalau saya tadi kan udah dijawab sama Pak Sodik. Sebagian besar awalnya nggak setuju sama Anies. Kan tadi kita dengar. Tapi kita mesti bangga, retorika Anies itu indah sekali. Karena itu, retorikanya yang indah itu rakyat terkesima. Karena itu saya mohon, tolonglah 23 janji-janji manis itu. Saya rasa itu
Jadi Ya. menang gara-gara retorika nih Pak Refrizal nih, dengan Saya kata lain. closing statementnya saya terima kasih kepada Ya. semua, termasuk kepada Ang Ruhut. Ya. Saya sudah maafkan semuanya yang mau potong kuping, yang potong susu. Enggak, jangan dimaafkan, enggak berani bertaruh, enggak kita percaya maafkan. diri, jadi enggak usah dimaafkan Jadi itu. sudah kita maafkan semua. Jadi kita selesai, kita kembali kepada Sembako dimaafkan juga nih, kan lapor ke Bawaslu juga kan. Kalau sembako kalau diterusin malah senang masyarakat ya. Tanpa Enggak, apa-apa. bisa laporan, Rakyat tanya, kan laporin ya. Kan laporin ke dilaporin. Bawaslu. Kalau dilaporin kan tugasnya ada tugas-tugas di Oh, iya. dalam tim sukses itu ada tugas-tugas. Memang Ada nomor tugas 3 ini menang ngelesnya nggak ada pengacaranya itu lawan. ada. Ngelesnya saya nggak ada lawan. Baik, Karena itu menang. Biar silakan Mbak Nevi dulu. Oke, kalau saya itu tadi berharap kepada seperti sesuai dengan dari Pak Ahok dan Pak Jarot pada saat konferensi pers tadi, bahwa pada intinya Pak Ahok dan Pak Jarot mendukunglah semua program dari calon gubernur yang baru. Biarpun sebaiknya kita menunggu hasil daripada Reokon KPUD yang asli ya. Jadi hasilnya seberapa kita bisa supaya semua lebih legowo lah. Jadi nggak akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi gitu nggak ya? Itu nanti belum rapat ini, sekarang meredakan diri dulu, istirahat dulu, dan juga kepada teman-teman relawan dan tim ses yang sudah berjuang begitu lama dan Ada bersama-sama syaratnya kita. nih, mengajukan persentasenya. Ini kelebihan persentase nggak bisa lagi diajukan ke Oh, Ya, begitu. Di kita undang-undang Nggak dikasih karena selisihnya diperkenankan terlalu lagi. jauh ya. kita Selisih mengapresiasi atas Persentasenya bahwa terlalu jauh. Pak Ahok dan Pak Jarot ibaratnya itu mengatakan bahwa beliau adalah pelayan daripada warga Jakarta dan masyarakat Jakarta. Jika warga Jakarta dan masyarakat Jakarta tidak memilih beliau kembali, mereka terima. Dan bahwa kemungkinan akan ke depan akan ada pelayanan lagi buat mereka, mungkin di tempat yang lain. Seperti yang kata Pak jabatan Luhut yang tadi. lain yang lebih Ya, tinggi. antara lain seperti itu. Oke, Baik, satu, selamat dan terima kasih kepada seluruh rakyat Jakarta yang makin dewasa dalam demokrasi. Mudah-mudahan menjadi teladan untuk daerah-daerah yang lain. Yang kedua, biasa ada gesekan-gesekan dalam proses pilgub ini, mari kita lupakan dan mari kita Kembali ke semua persatuan. melihat ke depan. Dan saya Bineka. menyampaikan bahwa salah satu program Anies itu adalah mengambil yang baik-baik dari Ahok. Jadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh ini. Nah, itulah saya suruhkan kepada teman-teman di bawah, selesai persaingan kita melihat ke depan. Dan silakan Bang Ruhut, harus Bang ditagih janji-janji kami untuk Iya. kami bekerja lebih keras. Jadi sedikit lama. Janji-janji ini kenapa penting? Saya teringat di Jawa Timur, Pak Nur. Pak Nur itu gubernur. Waktu dia sudah tidak lagi gubernur baru, kalau janji ini tidak dipenuhi, hati-hati loh. Ahok Jarot itu sudah sangat hebat. Nanti jangan sampai nanti siapa gubernur DKI? Ahok Jarot. Enggak, sekarang Anies Sandi. Oh, itu penggantinya. Ya. Kalau begitu kan Ahok juga masih punya utang, Bang. Ya nggak? Kalau pendetailkan gitu Ahok juga masih punya utang. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ruhut, Mbak Nevi, Pak Refrizal, juga Pak Sodik. Yang penting semuanya sudah kembali sejuk lah. Bukan hanya badai yang pasti berlalu, pilkada juga pasti berlalu.